Pak Detuki berusia 45 tahun tapi belum menikah. Dia adalah kakak kandung dari ibuku. Setiap tahun sekali ia pulang kampung, yaitu ke rumah orang tuanya yang sekarang ditempati ibuku setelah nenek meninggal. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku mulai memberikan perhatian lebih kepada beliau. Mungkin setelah perubahan fisiknya yang lebih matang, dengan tubuh yang berisi alias gemuk, disertai dengan wajahnya yang ditumbuhi banyak rambut. Seingatku, ia dulu kurus seperti sapu lidi. Sekarang, ia mirip om-om yang pasti akan dilirik ibu-ibu jika ia berjalan di keramaian. Oh iya, aku sekarang berumur 25 tahun. Mulai sadar tidak tertarik dengan apem Australia sejak dulu. Lupa umur berapa. Yang aku ingat ketika ibuku mengajak jalan-jalan ke pasar malam, ada seorang lelaki berkumis lebat yang ganteng. Entah kenapa mataku nggak mau melepaskan pandangan dari dia. Dan di malam berikutnya, aku ingin ke pasar malam itu lagi untuk melihat kumis dan senyumnya. Aku pernah dekat dengan seseorang, tetangga desa, seorang pemuda. Tapi kedekatan itu tidak terlalu lama dan tidak berarti. Tiba-tiba kita sudah saling menjauh. Mungkin dia bukan tipeku atau dia sedang dekat dengan orang lain. Entahlah. Sekarang tiba-tiba aku tertarik dengan Pak Detuki, kakak kandung ibuku. Tahun kemarin ia pulang dan tampaknya dia juga terkejut dengan perubahanku. Dari bocah kurus seperti lidi, kini sudah menjelma menjadi pemuda yang enak dipandang. Pak Detuki tersenyum manis, kemudian mendekat dan duduk di sampingku. "Kamu ganteng sekali, Jo." Dia langsung mendekapku, seperti yang sering ia lakukan dulu. "Ikut Pak D yuk ke Jakarta," kata Pak Tuki tanpa basa-basi. Tentu saja aku langsung berkata mau, tapi ibuku keberatan. Beliau masih ingin bersamaku. Akhirnya kepergianku ke Jakarta tertunda. Malam itu Pak Detuki mengajakku makan malam di luar. Hanya kita berdua. Setelah itu ia punya ide nonton bioskop. Juga berdua, seolah ia ingin memastikan bahwa aku tidak menolak saat diajak begitu. Dan di dalam gedung yang gelap di mana orang-orang fokus kepada filmnya, aku dan Pak D justru melakukan hal yang lain, hal yang sering kubayangkan. Dan tampaknya Pak Detuki sudah sangat berpengalaman menghadapi pemuda pemula sepertiku. Aku benar-benar diperlakukan dengan sangat manis. Itulah kenangan pertamaku dengan Pak Detuki di dalam gedung bioskop sebelum ia kembali ke Jakarta. Bahkan setelah berada di rumah, ia seperti sudah tak ingin jauh-jauh dariku. Dari dalam gedung bioskop yang remang-remang, kita pindah ke ruangan pribadiku yang sempit namun nyaman. Aku dan Pak D seolah pasangan yang hendak berpisah, sehingga tak menyia-nyiakan waktu yang tinggal sedikit itu. Karena besok pagi Pak D harus kembali ke Jakarta dan baru akan kembali setelah hari raya. Lama sekali, kata batinku. Aku dan Pak D bangun terlambat hingga ibuku menggedor-gedor pintu dari luar. Ibu tidak tahu kalau semalam kita telah melakukan kegiatan senam sehat hingga berkeringat hingga kelelahan. Hari itu setelah selesai sarapan, aku mendapat tugas dari ibuku mengantar Pak D ke terminal. Kita berdua lagi coy, menikmati saat-saat terakhir yang menyenangkan. Tangan Pak D melingkar di perutku sementara kepalanya bersandar di punggungku. Ia menyenandungkan sebuah lagu dan akhirnya kita bernyanyi bersama. Sore itu aku melihat Pak D dengan tas punggung, dengan jaket warna birunya, duduk di dekat jendela, tersenyum kepadaku, lalu menyentuhkan dua jarinya ke bibir. Ya, kita tak akan bertemu hingga hari raya nanti. Lama sekali. Ternyata Pak D tak sanggup menunggu selama itu. Di akhir bulan, ia pulang coy. Masih sama penampilannya seperti ketika aku mengantarnya ke terminal bulan lalu.
membawa tas punggung dengan jaket warna birunya. Ia mengaku kepada ibuku mumpung ada libur panjang pulang untuk menengok ibuku. Tapi aku tahu dia ingin bertemu denganku. Ia ingin menghabiskan malam-malam yang hangat di dalam ruangan pribadiku bersamaku. Ia memang begitu selesai berbasa-basi dengan ibuku, ia langsung menemuiku dan kita berdua lagi. Kita tidak banyak bicara, tapi banyak kerja, 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 dan kerja. Tentu saja ibuku mengiyakan tanpa berpikir dua kali. Beliau memandangku sambil tersenyum, seolah sinar matanya itu mengatakan, "Pergilah nak, pergilah sejauh mungkin. Sudah saatnya kau berkenalan dengan dunia di luar sana yang penuh dengan orang-orang aneh. Bergaulah dengan mereka, kenali mereka, sampai kau bisa memilih yang baik dan yang buruk." Dan ternyata kedatangan Pak D memang hanya untuk mengajakku ke Jakarta. Karena di hari berikutnya, aku dan Pak D sudah berada di atas bus yang akan menuju Jakarta. Aku duduk di sebelah Pak D yang ganteng. Lengan-lengan kami saling bersentuhan. Hangat rasanya sampai ke hati. Inilah diriku di Jakarta dengan pria yang gagah tapi menolak untuk menikah karena ia lebih suka dengan coklat. Pak D Duki, kakak dari ibuku sendiri, mula-mula menyenangkan tinggal bersama Pak D. Seolah ini yang kubayangkan selama ini, bisa selalu dekat dengan Pak D. Bahkan Pak D rela libur dari kerjanya hanya untuk menemaniku jalan-jalan. Aku naik MRT loh. Aku juga diajak ke Monas. Tidak lupa Dufan. Aku seperti seekor monyet yang sudah lama dikurung di dalam rumah, kemudian dilepas lagi ke hutan. Senangnya bukan kepalang. Di hari ketiga, aku berada serumah dengan Pak D. Ada beberapa lelaki yang datang ke rumah Pak D yang ternyata juga penggemar lontong coklat. Mereka seumuran Pak D. Aku mulai tidak nyaman ketika Pak D mengenalkan aku kepada mereka. Seorang pria yang berpakaian ketat mulai memegang-megang tanganku dan mulai memegang-megang bagian yang semestinya tidak dipegang. Sementara Pak D hanya tertawa melihatku. Seakan-akan aku adalah kucing cantik kebanggaannya yang kini sedang diperlihatkan kepada orang lain. Dia tampak senang ketika kucing kesayangannya dielus-elus oleh orang lain. Aku memilih untuk tidak bergabung dengan rombongan orang-orang aneh yang diundang Pak D itu. Dan yang semakin menjengkelkan, Pak D sama sekali tidak peduli dengan diriku yang tiba-tiba masuk. Ia tidak menyusulku dan bertanya atau setidaknya meminta maaf karena aku merasa tidak nyaman dengan kedatangan teman-temannya. Malam itu terasa sangat panjang karena harus menunggu kepulangan orang-orang aneh tersebut. Pak D yang kelelahan tertidur di ruang tamu. Botol-botol berbentuk aneh berserakan di atas meja. Tiba-tiba aku ingat ibuku di rumah dan aku ingin segera pulang. Pak D Duki terbangun jam 7 pagi dan dengan sangat terburu-buru berangkat kerja. Ia tidak sempat menemuiku yang pura-pura masih tidur di ruang lain. Jadi beginilah kehidupan di Jakarta. Beberapa saat, aku hanya termangu menyaksikan apa-apa yang ditinggalkan di ruang tengah tadi malam sebelum membersihkannya. Seharian itu, aku sendirian berada di rumah dan segera aku merindukan rumah dan ibuku. Aku berpikir sudah saatnya aku kembali menjadi anak kampung. Siang harinya, Pak D baru menelepon dan meminta maaf. Katanya aku harus terbiasa dengan kebiasaannya. Aku hanya mengangguk-angguk dan mengiyakan. Itu belum seberapa, Jo, kata Pak D kepadaku sore itu sepulang ia dari kerja. Nanti malam aku akan ajak kamu ke pesta yang sebenarnya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Gak apa-apa,
setelah nanti malam, nampaknya aku akan segera mengetahui siapa orang-orang yang pantas aku jadikan teman atau tidak. Aku bisa menunggu. Dan pesta yang sebenarnya yang dimaksud Pak Ade adalah sebuah tempat mirip kafe, namun hanya didatangi oleh laki-laki. Tak satu pun ada perempuan di sana. Tempatnya full musik. Bau minuman menyengat hidungku. Pak D mendekatkan mulut ke telingaku. "Kau akan terbiasa," teriaknya. Aku hanya mengangguk. Kami juga bertemu pria-pria yang semalam melakukan pesta kecil di rumahnya Pak D. Mereka menawarkan minuman dan aku menolaknya. "Aku cuma anak kampung, bro," kataku dalam hati. Pak D memegang tanganku, membawaku berjalan lebih ke dalam. Banyak pria. Mereka sibuk dengan pasangannya masing-masing. Aku pernah melihat suasana tersebut di sebuah film. Di antara cahaya remang yang berwarna-warni, mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan pasangan, tanpa malu-malu bahkan memamerkan bagian-bagian yang seharusnya ditutupi. Sampai di sebuah ruangan yang agak tenang. Beberapa pria duduk dengan minuman di tangan tanpa pasangan. Inilah tempat di mana aku bisa mendapatkan pasangan malam ini. Hanya malam ini, karena besok kita sudah saling melupakan. Begitulah kira-kira penjelasan Pak D. Begitu aku mendapatkan minuman, Pak D berkata padaku agar bersenang-senang, kemudian ia menghilang. Mungkin ia sudah menemukan pasangannya dan menemukan tempat yang nyaman untuk berduaan. Duduk di kursi yang paling sudut, aku mendapati diriku hanya menundukkan kepala, tak berani melakukan kontak mata dengan orang-orang di ruangan itu. Aku ingat rumah. Aku ingin pulang.